Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 5 dan 6. Untuk mata pelajaran yang pertama, kita akan belajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Di mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar menemukan informasi menarik dari bacaan, kata baku, dan kata tidak baku. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar untuk mencari informasi dari sebuah bacaan. Setiap bacaan memuat informasi yang menarik di dalamnya. Nah, informasi menarik adalah informasi yang menyenangkan atau membangkitkan rasa keingintahuan kita dalam membaca untuk mencari tahu lebih lanjut informasi tersebut. Untuk mencari informasi menarik dalam bacaan, kita harus membaca dengan teliti dan cermat. Di dalam bahasa Indonesia sendiri, memiliki puluhan ribu kata yang termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat dengan KBBI. Semua kata-kata yang termuat di dalam KBBI merupakan kata baku, sedangkan kata-kata yang sering dipakai akan tetapi tidak termuat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata yang tidak baku. Berikut adalah contoh kata baku dan kata tidak baku. Contoh kata baku yaitu aktivitas menggunakan V, sedangkan kata tidak baku aktivitas menggunakan F. Kata baku yang lain yaitu ekspor. Nah, untuk kata tidak baku yaitu ekspor, kata-kata tersebut kita sering menjumpainya dalam teks ataupun artikel. Dan yang terakhir yaitu kata baku paham menggunakan P, dengan kata tidak bakunya yaitu faham menggunakan F. Jika kalian mencarinya di KBBI, maka kalian tidak akan menemukan kata faham menggunakan huruf F. Untuk mata pelajaran selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan alam. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai perubahan-perubahan wujud dari sebuah benda. Kali ini kita akan belajar peristiwa mengembun dan menyublim. Nah, pernahkah kalian ketika berangkat ke sekolah di pagi hari melihat rumput-rumput dan dedaunan yang ada di sepanjang jalan basah padahal sebelumnya tidak terjadi hujan? Pada saat pagi hari sebelum matahari terbit, kita sering melihat daun-daun dan rumput basah yang disebabkan oleh embun. Pengembunan dikenal juga sebagai kondensasi. Kondensasi itu sendiri terjadi ketika uap air mengalami penurunan suhu hingga titik embun. Pada proses tersebut, uap melepaskan kalor atau panas sehingga perubahan wujud menjadi cair. Selain pengembunan, ada jenis perubahan wujud lain yang disebut sebagai penyubliman. Penyubliman merupakan perubahan bentuk dari padat menjadi gas. Contoh dari proses penyubliman ini yaitu terjadi pada kapur barus. Jadi ketika kita meletakkan kapur barus di dalam lemari, maka lama-kelamaan kapur barus tersebut akan hilang dan akan berubah menjadi wujud gas yang membuat lemari menjadi wangi. Nah, sedangkan perubahan wujud benda yang merupakan kebalikan dari menyublim yaitu deposisi. Deposisi yaitu perubahan bentuk benda dari gas menjadi padat. Untuk contohnya yaitu perubahan warna air menjadi salju. Untuk materi SPDB, di sini kita akan menyanyikan lagu sesuai dengan tangga nada. Nah, masih ingatkah kalian dengan tangga nada? Setiap lagu yang kita nyanyikan memiliki tangga nada dasar di dalamnya. Misalnya, nada dasar lagu Indonesia Raya adalah G sama dengan Do.
Artinya tinggi nada do 1 interval 1 pada lagu Indonesia Raya sama tinggi dengan nada G. Berikut beberapa contoh lagu wajib dan lagu nasional beserta tangga nadanya. 1. Garuda Pancasila ciptaan Prohar atau Sudarnoto dengan nada dasar G sama dengan Do. 2. Berkibarlah benderaku ciptaan Ibu Sud dengan nada dasar Do sama dengan S. Nah, untuk contoh-contoh lagu lainnya kalian dapat melihatnya di buku siswa halaman 28 dan halaman 30. Nada dasar pada lagu dapat diganti jika jangkauan nada penyanyi belum sesuai. Nada dasar lagu dapat diganti ke nada yang lebih tinggi atau lebih rendah disesuaikan dengan kemampuan dari penyanyi tersebut. Misalnya, kamu ingin menyanyi lagu Garuda Pancasila dengan tangga nada G, sedangkan jangkauan nada tersebut ternyata terlalu tinggi buat kamu, jadi kamu dapat menggantinya dengan nada yang lebih rendah ke tangga nada F. Oke, untuk mata pelajaran terakhir pembelajaran kali ini yaitu Pendidikan Pancasila dan Warganegaraan. Pada mata pelajaran ini kita akan belajar mengenai upaya melestarikan kebudayaan nasional. Sebelumnya, apakah kamu pernah mengamati gamelan? Gamelan terdiri atas beberapa instrumen seperti rebab, gong, bonang, gendang, dan seruling. Berbagai instrumen musik tersebut dimainkan secara beriringan sehingga menciptakan harmonisasi irama yang indah. Kesenian gamelan dapat ditemukan di Pulau Jawa dan Pulau Bali. Gamelan merupakan salah satu kebudayaan nasional yang dimiliki Indonesia. Kebudayaan nasional Indonesia sudah diatur pada pasal 32 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pada pasal 32 ayat 1 berbunyi, negara memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Sedangkan pasal 32 ayat 2 berbunyi, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Oleh karena itu, tiap-tiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasional akan terancam apabila masyarakat kurang memiliki kesadaran untuk melestarikan dan mengembangkan budaya lokal. Selain itu, kurangnya upaya melestarikan kebudayaan juga berpotensi bagi negara lain untuk mengakui kebudayaan tersebut. Kita sebagai generasi muda memiliki peran penting untuk mengembangkan dan melestarikan kebudayaan nasional tersebut. Nah, lalu bagaimana caranya? Cara-cara untuk melestarikan kebudayaan nasional, salah satunya yaitu kita dapat menghormati kebudayaan daerah lain. Yang kedua, kita dapat mempelajari kesenian daerah setempat. Yang ketiga, menjadikan bahasa dan kesenian daerah sebagai mata pelajaran muatan lokal di sekolah. Yang keempat, mengenalkan budaya nasional kepada masyarakat. Dan yang kelima, melakukan penggalian dan perawatan terhadap situs-situs bersejarah. Nah, untuk tugas 5, kita akan tugas kali ini yaitu SPDB, yaitu menyanyikan salah satu lagu nasional atau lagu wajib. Tugasnya ini nanti dalam bentuk video, rekaman, dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Nah, untuk lagunya kalian dapat memilih salah satu lagu dari buku halaman 28 ataupun halaman 30. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.